Hai semuanya, perkenalkan nama saya Estuning Ayu Larasati dengan NIM 2005523010 dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi guna untuk penilaian UTS mata kuliah Audit Manajemen. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu dengan Universitas Tikubang Semarang. Universitas Tikubang Semarang atau disingkat Unisbang adalah entrepreneurial university berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di pusat kota Semarang. Jurusan di Unisbang sudah terakreditasi A oleh BEIN-PT. Untuk lokasi sendiri, Unisbang memiliki 2 kampus, yaitu yang pertama Kampus Kendeng yang beralamatkan di Jalan Kendeng nomor 5, Bendan Dhuwur, Gajah Mungkur. Dan yang kedua, Kampus Mugas yang beralamatkan di Jalan Tri Lomba Juang, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan. Untuk fasilitas sendiri, sebagai kampus yang berprestasi, maka tidak heran jika Unisbang memberi fasilitas terbaik kepada para mahasiswanya. Yaitu diantaranya sistem perkuliahan yang berbasis IT, laboratorium bahasa, koneksi internet untuk seluruh mahasiswa, dan juga perpustakaan. Selain itu, Unisbang juga memiliki prestasi-prestasi diantaranya sebagai berikut, yaitu memenangkan hibah implementasi kurikulum MBKM untuk prodi S1 Sastra Inggris, S1 Ilmu Hukum, dan S1 Sistem Informasi. Kedua, memenangkan program pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM, inbound plus outbound. Ketiga, memenangkan program magang mahasiswa bersertifikasi BUMN atau PMMB. Yang keempat adalah memenangkan program kampus mengajar. Kelima, memenangkan program magang dan studi independen bersertifikat. 6, memenangkan program kompetitif fund atau P3TVP TIS untuk prodi D3 Manajemen Informatika. 7, memenangkan program SMK PK Pusat Keunggulan, SMK Demak dan Pekalongan. Dan yang terakhir, memenangkan program Prokus Kemensos Kabupaten Pemalang. Dan tentu saja masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya juga. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah audit manajemen. Dalam melakukan audit, seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit apa yang akan dilakukan. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Dan perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Apa itu audit manajemen? Audit manajemen atau manajemen audit merupakan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen didesain secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang dilaksanakan atau diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit.
Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam audit manajemen yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Kedua, review. Ketiga, audit lanjutan. Keempat, pelaporan. Dan kelima, tindak lanjut. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek audit yang dilakukan. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit. Auditor mungkin menggunakan daftar pertanyaan, flowchart, tanya jawab, laporan manajemen, dan observasi dalam pelaksanaan audit pendahuluan. Daftar pertanyaan biasanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan performa operasi. Auditor kemudian akan menilai jawaban yang diperoleh. Kemudian, auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima. Audit pendahuluan biasanya dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit untuk lebih dalam lagi. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit pendahuluan antara lain: pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus melakukan pembuatan kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Beberapa informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. 1. Informasi yang mendukung tujuan audit. 2. Informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. 3. Informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih menetapkan hasil kesimpulan auditor. Yang kedua, penentuan tujuan audit.
Tujuan audit mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen termasuk diantaranya 1. Terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. 2. Tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. 3. Adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 4. Terjadinya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. 6. Sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. 2. Pertimbangan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. 3. Membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, waktu pelaksanaan tersedia cukup untuk audit. Hal berikut ini mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan auditor. 1. Tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak koefisien dan konsisten. 2. Tujuan objek audit yang kurang jelas. 3. Kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. 4. Pengendalian yang lemah. 5. Perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. 6. Perubahan lingkungan objek audit. Ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari tujuan audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari hal-hal berikut. 1. Badan keuangan yang mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Penyelenggaraan catatan akuntansi. Laporan keuangan. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. 2. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan yang mencakup A. Kesesuaian pelaksanaan program berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. B. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. 3. Ekonomisasi. Ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar dan alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. 4. Efisiensi. Efisiensi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Efektivitas yang mencakup A. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. B. Pemanfaatan hasil program. C. Pengaruh pemanfaatan hasil program
atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Dalam penentuan tujuan audit terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, kriteria. Merupakan norma atau standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. B. Penyebab. Tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada di objek audit. C. Akibat. Hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Kemudian ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit tentunya. Dengan penelaahan ini, auditor dapat menentukan batasan wewenang objek audit dan program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa adopsi dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaing. Kemudian ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain A. Tujuan dan kegiatan yang diaudit. B. Pendekatan audit. C. Aktivitas tujuan audit. Kemudian ada karakteristik kriteria yang baik adalah A. Realistis. B. Dapat dipercaya. C. Bebas dari pengaruh kelemahan manusia. D. Mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. E. Dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. F. Dapat dibandingkan. G. Diterima semua pihak. Dan yang terakhir H. Lengkap. Kemudian memperhatikan adanya rentang waktu antara suatu kejadian. Selanjutnya, kesimpulan hasil audit pendahuluan. Pada hal ini, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. 1. Daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. 2. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. 3. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 5. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. 6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta untuk berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Selanjutnya, ketiga ada kualitas dan kuantitas. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh auditor atau oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai
dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia, dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakannya akan menimbulkan pemborosan karena keberadaan tidak akan mampu memberi kontribusi kepada perusahaan. Selanjutnya, yang keempat adalah kebijakan dan praktik yang sehat. Kebijakan dan praktik yang sehat dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijaksanaan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen atau direksi dan juga karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standard operating procedure. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. 2. Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. 3. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. 4. Apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas serta secara hemat, efisiensi, dan efektif tentunya. Yang terakhir, kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian ada yang ke-5, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.
Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut. 1. Apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. 3. Apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Sementara efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut. 1. Apakah ada petugas auditor internal yang telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi? 2. Apakah ruang lingkup audit ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan juga tepat waktu? Ketiga, apakah audit ditekankan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya? Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang hal-hal berikut ini. 1. Keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. 2. Apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara atau tentative audit objektif menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau definitive audit objektif, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. 3. Langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit kelanjutan guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
Menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. 1. Menetapkan tingkat penting atau significance dan kepekaan atau sensitivity hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. 2. Menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 3. Mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. 4. Menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. 5. Menilai kecukupan desain pengendalian. 6. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. 7. Melaporkan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah audit terperinci atau audit lanjutan. Auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antar satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan mengumpulkan bukti-bukti ini adalah untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kriteria performa yang dilakukan sebelum diidentifikasi. Audit lanjutan juga bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi A. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut. Auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan atau tingkat manajemen tertentu. Yang B, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material dalam proses audit. Auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dalam perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa 1. Kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. 2. Terdapat pelaksanaan dan penyimpanan yang baik
tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan yang diaudit, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. 3. Terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondusi dan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit yaitu 1. Relevan, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. 2. Material, yaitu cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. 3. Kompeten, yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. 4. Cukup, yaitu memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi 1. Observasi lapangan, 2. Wawancara, atau 3. Penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. C. Membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas yang dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Seringkali auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan penyimpangan atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisiensian operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping itu, penyebab-penyebab negatif memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif, yang secara relatif merupakan kebalikan penyebab dari negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang digunakan di dalam perusahaan. Biasanya bukti-bukti ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang 1 relevan, 2 material, 3 kompeten, dan 4 cukup. Selanjutnya D. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan ini merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis. Karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan
untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan ini adalah sebagai berikut. 1. Pertimbangan harus ditekankan pada situasi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. 2. Pertimbangan atau kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlihat dalam program atau aktivitas yang diaudit. 3. Auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya, melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit, dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. 4. Pengembangan temuan ini harus dilakukan secara luas dan teliti, sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas yang diauditnya, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi 1. Mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. 2. Memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. 3. Tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas lain. 4. Menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. 5. Menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Dan yang terakhir, F. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukan perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara saksama terhadap perkembangannya. Hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilakukan dan dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi, jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka auditor terhadapnya harus dihentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan adalah menyangkut perlunya mengembangkan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Selanjutnya ada pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif, yaitu menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Rekomendasi sendiri harus disajikan dalam bahasa operasional dan mudah dimengerti, serta menarik untuk ditindaklanjuti. Bagian akhir dari proses audit manajemen ini adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian pelaporan audit manajemen, yaitu 1. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit.
2. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil audit. Yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Penjelasan lebih lanjut tentang bagian ini disajikan tersendiri dalam pelaporan. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Jadi untuk arusnya adalah pertama pelaporan, kemudian ada audit pendahuluan, pengumuman dan review SPM, audit lanjutan. Dalam pelaporan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan tersebut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Nah, itu tadi semua dari materi saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, atau jika ada yang belum kalian mengerti, kalian juga boleh loh tanya di kolom komentar. Nah, sekian video presentasi dari saya. Tetap semangat dan juga salam sehat. Terima kasih semuanya.